Ini membedakan antara Banteng banteng dan dengan kerbau. kerbau. Nah, itu lugas sekali tuh, khas Ahok lah Ya. itu. Kalau kita pakai bahasa agama ini dari segi akidahnya berbeda, ya kan? Nah, oleh karena itu saya melihat penundaan ini bisa jadi memang sudah ada pembatalan barangkali. Kalau misalnya dia mencalonkan Anies, kalau kalah ya 2-0. Tentu saya saran buat dia jangan terlalu memaksa lah. Menjadi tokoh besar itu tidak mesti jadi pejabat. Dan Anies itu untuk menjadi pemikir hebat potensinya ada. Justru potensi itu bisa berkurang karena dia terlalu sibuk dengan pengurus jabatan. Untuk menjadi presiden itu tidak mesti menjadi gubernur. Kalau semata-mata karena ingin melawan Pak Jokowi, terus mengusung Anies, kalau kalah 2 kali, ruginya. Ya, untuk apa? Ya kan? Ya sudahlah, Jokowi ini 2 bulan lagi selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Sepertinya Anies Baswedan dan para pendukungnya harus menunggu lagi untuk beberapa hari ke depan. Pasalnya PDI Perjuangan menunda pengumumannya untuk calon gubernur atau kepala daerah untuk daerah Jakarta. Entah apa alasan PDIP menunda pengumumannya, tapi yang pasti Pak Anies sudah berangkat pagi-pagi meminta doa kepada orang tuanya dan juga istrinya, dan lalu sampai di kantor PDI dan bertemu Sidul anak sekolahan. Tapi tak kunjung ada nama Anies saat Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengumumkan. Bahkan didengar Anies pulang jam 2 siang. Katanya begitu, kata kabar yang beredar. Nggak ada yang tahu apa alasannya PDIP tak mengumumkan calon kepala daerah untuk bertarung di Jakarta. Mungkin 1 atau 2 hari lagi. Harusnya Anies Baswedan dan juga relawannya hari ini bersukacita, senang dimajukan oleh PDIP, terutama pendukung beratnya Faisal Assegaf, siapa lagi, Repli Harun, siapa lagi, Ustadz Faisal Tanjung, Rocky Gerung pun begitu, pasti sangat senang. Tapi ya sudahlah, namanya politik, ditunggu aja. Dalam pembicaraan Zulpan Lindan dengan Bang Sal di Cokro TV, tapi memperkirakan penundaan ini adalah pembatalan PDIP mengusung Anies Baswedan. Kok bisa begitu ya? Mari kita simak saja perbincangannya. Let's go. Ini Bang Jovan, saya mau bicarakan tentang yang lagi rame nih soal bahwa ternyata yang Anies dan Rano Karno yang digadang-gadang sejak tadi pagi atau sejak kemarin lah ya menjadi cagup yang akan diumumkan oleh Bu Mega, ternyata pengumumannya tertunda bersama dengan Jawa Barat dan Jawa Timur lah katanya ya, Jakarta ditunda. Nah, kalau melihat pidatonya Bu Mega kan ada semacam trauma gitu bahwa Bu Mega nggak mau dikhianati lagi gitu loh. Jadi ini soal kekhawatiran adanya upaya hanya mendompleng saja gitu. Itu yang tidak dikehendaki gitu. Terus kalau saya membaca pernyataan Ahok di
Di Tempo dia bilang ini adalah momen bagi Bu Mega untuk membedakan mana yang betul-betul ideologis dan mana yang oportunis katanya. Ini membedakan antara Banteng banteng dan dengan kerbau. kerbau. Nah, itu lugas sekali tuh, khas Ahok lah itu Ya. pernyataannya. Mm-mm. Nah, bagaimana Bang Zulfan membaca ini soal penundaan ini? Penundaan Anies ya, pengumuman Anies. Ya kan kita sudah prediksi Mas, pasti kalau Anies yang mau dicalonkan oleh PDIP, ya tentu di internal PDIP itu juga banyak problem. Ya, problem pertama kan memang basisnya berbeda. Hmm. Kalau kita pakai bahasa agama ini dari segi akidahnya berbeda ini, ya kan? Ya. Dari segi teologi ya. Hmm. Nah, dari segi teologi ini akidahnya ini berbeda gitu loh. Oleh karena itu sulit sekali bagaimana membangun kebersamaan, bagaimana membangun soliditasnya. Ini menjadi problem pokok bagi PDIP. Kalau bagi Anies sih tidak ada problem. Ya, karena Anies kalau ada dikatakan ada pendukung kan bukan dari partai. Hmm. Nah, sehingga memang lebih cair ya. Kalau partai politik kan lain lagi bicaranya, Mas. Nah, oleh karena itu saya melihat penundaan ini bisa jadi memang sudah ada pembatalan barangkali. Hmm. Ya karena eh, itu lucu sekali di dalam satu dunia politik ya. Bagaimana bisa PDIP yang nasionalis, ya kita tidak mengatakan nasionalis kiri gitu ya, Hmm. karena itu menurut saya ya ada benarnya, tetapi sebutan itu kurang tepat juga, karena PDIP ini kan juga banyak nasionalis kanannya, Hmm. ya. Artinya orang-orang nasionalis yang moderat juga banyak di PDIP. Karena kan sudah campur baur sekarang di dalam PDIP ini kan. Dari Apalagi segi semenjak generasi Bang Zulfan dulu ketika di PDIP kan sudah mantan ketua umum HMI, PBHMI, terus ke PDI, itu kan menunjukkan bahwa PDIP nggak bisa diasosiasikan dengan nasionalis kiri ya saja sudah gitu. cair ya, Sudah nasionalis cair. lah kita sebut gitu ya. Ya, ya. Nah, sementara kan kalau kita melihat Anies, Anies ini kan terus terang saja eh, pendukungnya ya, pendukung yang militannya ini kan disebut Islam kanan nih. Hmm. Yang lain kan eh, ikut saja kan, berempati, bersimpati segala macam. Tapi itu kan masih tidak terlalu militan gitu loh. Nah, oleh karena itu saya melihat PDIP pasti banyak masukan dan pertimbangan gitu untuk mencalonkan Anies. Bisa jadi PDIP juga bisa menemukan calon-calon dari kadernya yang juga cukup punya apa? Punya kualitas untuk dicalonkan di DKI. PDIP ini ada menteri. Kan kita sebut saja menteri PDIP sekarang ini Yasona Loli. Ya, kemudian ada Ibu Risma. Yasona kan sudah di ini, Bang, sudah di reshuffle. Ya, artinya pernah jadi menteri kan. Oke, oke, ya, ya. Ya, ada Yasona Loli. Ada Pramono Anung misalnya. Ya. Nah, orang seperti Pramono Anung misalnya, ini kan orang yang sebenarnya cukup populer juga. Nah, cuman karena selama ini dia tidak dimasukkan dalam dalam porsi calon gubernur, sehingga namanya kan seolah-olah tidak muncul. Hmm. Tapi kalau PDIP misalnya memunculkan Pramono Anung misalnya, itu bisa jadi dukungannya juga banyak. Hmm. Ya tentu di samping Ahok ya. Memang berdasarkan survei itu memang Ahok yang tertinggi kalau di internal PDIP kan. Hmm. Nah, menurut saya ya tinggal bagaimana PDIP mengolah kader-kadernya aja lah. Gitu. Artinya kan seperti kita sudah katakan Mas, kalau PDIP mencalonkan kadernya, kalau kalah dia ya kalah ya 1-0 aja. Kalau misalnya dia mencalonkan Anies, kalau kalah ya 2-0. PDIP-nya internalnya terganggu ya, kemudian kalah lagi. Kan berarti 2-0. Nah, tinggal PDIP ini pinter-pinter memilih aja. Hmm. Nah, gitu Mas.
Kalau kita bicara, nah kalau Anies ini sebenarnya saya punya saran lah. Dia kan terus terang kan junior saya lah di HMI ya. Hmm. Tentu saya saran buat dia jangan terlalu memaksa lah. Menjadi tokoh besar itu tidak mesti jadi pejabat. Hmm. Menjadi tokoh besar itu bisa jadi pengusaha, bisa menjadi intelektual, cendekiawan hebat, pemikir-pemikir hebat. Dan Anies itu untuk menjadi pemikir hebat potensinya ada. Justru potensi itu bisa berkurang karena dia terlalu sibuk dengan mengurus jabatan. Saya membayangkan itu, Mas. Bagaimana kalau Anies itu misalnya ya, dia membangun satu klub studi yang dahsyat, yang di situ ada dari Australia, dari Amerika, dari Indonesia, dari berbagai negara, dia undang, ya kan? Dan itu menjadi kayak apa dulu, kita ingat nggak dulu apa? Aduh, saya lupa tuh. Roma apa Roma? Oh, Club of Rome, bukan? Club of Rome, Ya. ya kan? Nah, kalau Anies itu bisa membuat di Indonesia itu ya kan, semacam itu, kemudian dia mengundang tokoh-tokoh, dia pasti orang datang. Karena Anies ini punya nama besar juga di para pemikir-pemikir internasional kan, orang dia pernah diundang pidato di Oxford kok. Nah, jadi sayang sekali kalau dia memaksakan diri hanya untuk sekedar calon gubernur. Untuk menjadi presiden itu tidak mesti menjadi gubernur. Nah, nah, sebenarnya kan tadi itu poinnya Bang Zulfan itu kan tujuan utama dia itu kan memang 2029 ya. Makanya dia rela untuk comeback ke Jakarta karena kan narasinya kan dia elektabilitasnya paling tinggi dan ini yang membuat PDIP juga konon kepencut gitu ya. Ya, Bahkan andekan nggak jadi kader pun sebagai outsider pun kalau pakai narasi ini ya akan diusung gitu oleh PDIP, tetap diusung karena ini momen di mana PDIP ini merasa bahwa satu-satunya cara untuk membuat Pak Jokowi dan orang yang berkait dengan Pak Jokowi gitu ya, itu dikalahkan, itu saat ini yang paling dekat ya Pilkada Jakarta gitu. Jadi ini ada semacam perasaan itu gimana bisa ngalahin Pak Jokowi gitu. Dan Anies dianggap juga punya ya. ini yang sama gitu loh, punya motif yang sama gitu. Kalau menurut Bang Zulfan gimana ini soal tadi itu, soal elektabilitas dan untuk ngalahin Ya, kalau Jokowi saya gitu. melihat begini, terlalu banyak dan terlalu besar pengorbanan PDIP di dalam pencalonan Anies ini, gitu loh. Hmm. Nah, jadi PDIP dalam konteks ini harus betul-betul menghitungnya secara rasional, ya kan, bukan secara emosional. Kalau semata-mata karena ingin melawan Pak Jokowi, terus mengusung Anies, kalau kalah 2 kali, Hmm. ruginya, ya untuk apa? Ya kan? Ya sudahlah, Jokowi ini 2 bulan lagi selesai, ya kan? Dan PDIP tidak boleh lagi menganggap Pak Jokowi ini satu masalah besar, 2 bulan lagi selesai kok, ya kan? Mau diapain? Itu loh maksud saya nanya. Jadi PDIP ini harus berpikirnya rasional. Jokowi 2 bulan lagi selesai, presidennya sudah berganti yang namanya Prabowo, ya kan? Nah, tinggal dia menjaga soliditas internal dia dengan mencalonkan kadernya sendiri. Itu paling tepat gitu. Hmm. Ya tentu dengan cara rasional dia memilih siapa yang paling mungkin bisa menang terutama. Kedua, kalaupun kalah tidak terlalu anjlok lah gitu. Ya, tidak terlalu besar gitu. Nah, dan kemudian setelah itu ya dia bisa membangun lagi komunikasi dengan Pak Prabowo dengan enak gitu loh. Nah, jadi jangan semakin hari semakin lama membangun jurang jarak yang terlalu lebar gitu loh. Nah, itu menurut saya politik itu kan begitu, Mas. Cair aja kan. Jangan selalu kita melihat terlalu ketat begitu. Mesti kita longgarkan juga ikat pinggang ini. Ya kan? Nah, Itu tapi tandanya Bang, kalau kita melonggarkan ikat pinggang, perut kita semakin mengecil. iya benar-benar. Ini Bang Zulfan. Ya, ada benarnya juga sih saran dari Julvan Lindan tadi untuk Pak Anies ya.
masih banyak jalan untuk jadi presiden lah. Atau berbakti kepada bangsa. Tidak harus jadi presiden atau gubernur ya. Nanti mungkin pada saatnya kalau yang menguasai alam semesta ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak kalau Pak Anies itu jadi presiden atau jadi gubernur, ya nggak ada yang bisa ngalangin. Iya kan? Iya. Menurut Ustadz aneh begitu. Ya atau cari strategi yang lebih baik lah. Strategi lain. Jika nanti benar Pak Anies ini nggak diusung oleh PDIP. Begitu juga tuh pesannya Bang Zulpan kepada PDIP. Udahlah, nggak usah mikirin Jokowi lagi. Ya kecewa boleh, marah boleh, tapi kedepannya kan Jokowi tinggal 2 bulan lagi. Udah kelar, mau diapain? Tugasnya kelar. Jangan ngambek terus. Ya udahlah, emang jalannya begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.